Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Sebelum Bu April menjelaskan dan menceritakan apa sih maksud Bu April mengundang ke sini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu gitu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Silakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan ajaran keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih Bu April ucapkan atas kehadiran kalian memenuhi undangan Bu April ke ruang BK, begitu ya. Terkait apa yang akan kita lakukan hari ini, apakah kalian sudah tahu? Belum ya? Bu April akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini nanti. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah pernah di SMP dulu pernah nggak mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah ya? Baik, berarti Bu April perlu menjelaskan sedikit apa sih konseling kelompok itu. Konseling kelompok itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu mengetaskan masalah peserta didik gitu ya. Jadi nanti akan ada permasalahan yang akan kita bahas dan kita cari pemecahan masalahnya secara bersama-sama dalam konseling kelompok begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalian mungkin gini, permasalahan apa ya? Memang kita masalahnya apa gitu ya? Baik, permasalahan yang akan kita bahas nanti adalah permasalahan kalian sebenarnya. Permasalahan terkait keputusan setelah lulus SMK. Seperti apa nanti keputusan kalian gitu. Nah, untuk itu Bu April perlu dari kalian dulu memperkenalkan diri. Mulai dari Hilda, silakan namanya, sebutkan nama aja Hilda. Karena ini kan sudah kenal ya, tapi biar lebih akrab lagi. Nama Hilda gitu aja. Hilda Destinasi. Ya, dipanggil Hilda. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nila Kustinanda, biasa dipanggil Nila. Nila. Ya. Perkenalkan, nama saya Sheila Astika, biasanya dipanggil Sheila. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Sutasari, biasanya dipanggil Risma. Oke. Ini kan awal kegiatan ini sepertinya masih semuanya. Kita coba untuk game dulu ya, supaya lebih dingin suasananya, lebih mendukung lagi. Maka saya mencoba game dulu. Apa Bu? Gamenya namanya dot ya. Jadi nanti bisa baru bilang 2 dot dimulai dari Risma. Maka berhitung dan setiap kelipatan 2 harus bilang dot. Kalau tidak bilang dot, maka konsekuensinya saya minta menceritakan kekurangan dari diri sendiri. Gimana kira-kira? Boleh nggak kalau di sini diceritakan kekurangan diri sendiri? Boleh. Baik, kalau misal boleh berarti sudah sepakat ya, nggak apa-apa ya menceritakan kekurangan diri. Bisa saya mulai? Atau masih bingung dengan aturan mainnya? Enggak. Baik. Mulai dari saya. Permainan 3 dot. 1, 2, Dot. 4, 5, dot. 6. Masih pemanasan ya? Tenang. Bukan cuma pemanasan. Kamu aman, Riz. Jadi kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ini sudah mulai berlaku ya, yang menceritakan kekurangan diri tadi ya. Oke, permainan dimulai dari Risma ke kanan. 4 dot. 1, 2, 3, Dot. 5, 6, 7. dot, 9, 10, 11, Dot. 12, 13. Nila ya. Harusnya kamu bilang 13 Nila. Silakan Nila menceritakan kekurangan diri kamu. Kekurangan saya agak, kalau di kelas, kalau dijelaskan tentang mata pelajaran yang itu agak kurang bisa merangsang ke otak. Oh gitu. Tapi tertentu aja. Tertentu aja. Ya. Jadi untuk pertemuan, untuk mata pelajaran yang lain masih bisa ya. Bisa. Mata pelajaran apa yang menjadi kekurangan kamu untuk bisa menangkap Matematika, Bu. matematika? Oh, berarti itu kekurangannya nilai ya, Nil? Ya. Matematikanya kurang bisa menangkap pelajaran matematika Iya. di sini. Oke.
Selanjutnya kita mulai lagi ya, siap-siap ini. Permainan 5 dot dimulai dari Hilda ke kanan. 1, 2, 3, 4, dot, 6, 7, 8, 9, dot, 11, 12. 13, 14, dot. Oke, Hilda, kamu kurang fokus Gil. Silakan diceritakan kekurangan kamu. saya itu orangnya lemot Bu. Lemot. Benar. Hilda lemot. Lemot dalam hal apa? Apakah semuanya ataukah beberapa saja seperti yang kamu tadi? Misalnya? Misalnya kalau teman-teman ngomongin apa gitu, aku selalu ketinggalan. Berarti kurang cepet ya, nangkep lola berarti lebih lama. Oke, itu Hilda. Satu kali lagi, setelah itu kita akhiri ya, kita masuk ke kegiatan inti. Coba mulai dari Sheila ke kanan 3 dot, 1, 2, dot, 4, 5, dot, 6, 7, kok dot. Oke, Mila sudah ya. Berarti sudah nggak perlu menceritakan, kita akhiri saja. Sudah mulai suasananya sudah bisa saya mulai ya untuk ke kegiatan inti ya. Tapi sebelumnya Bu April perlu memberitahukan ke kalian sudah cukup itu ya yang permainan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk konseling kelompok itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait asas-asas dalam konseling kelompok. Pertama ada asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini anggota kelompok perlu menjaga rahasia di setiap pembahasan, di setiap apa yang kita bahas di dalam konseling kelompok harus sama-sama dijaga kerahasiaannya begitu. Yang kedua ada asas kenormatifan, yaitu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam konseling kelompok, baik ketika kita menyampaikan itu harus dengan kalimat yang positif maupun ketika kita mendengarkan itu harus kita dengarkan dengan sesama gitu ya. Jadi saling mempedulikan satu sama lain begitu. Terus yang selanjutnya ada asas kekinian, di mana asas kekinian itu masalah yang kita bahas adalah masalah yang sedang terjadi saat ini, bukan masalah pada masa lalu atau masalah di masa yang akan datang, tapi yang sedang dialami saat ini begitu. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana yang Bu April undang ini dengan sukarela menceritakan permasalahannya dalam konseling kelompok untuk dicarikan pemecahan solusinya, pemecahan masalahnya begitu. Itu terkait asas-asas. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, ini nanti Bu April perkirakan 30 menit sudah selesai, karena Bu April akan ada pertemuan dengan wali murid kelas 12. Saya mengundang wali murid, kebetulan saya mengundang karena ada sesuatu yang mau dibahas, maka saya berikan waktu 30 menit, kira-kira cukup ya Nana ya? Cukup. Oke, kalau cukup dan kalian sudah siap, maka kita bisa memulai. Sudah bisa dimulai kira-kira? Sudah. Sebelum dimulai, Bu April perlu kalian mengisikan lembar komitmen layanan konseling. Ini silakan diisi dulu. Sudah bawa pulpen masing-masing seperti pesan saya? Sudah ya? Oke, silakan diisi dulu dan dibaca benar-benar siap mengikuti konseling kelompok dengan sungguh-sungguh begitu ya. Dibaca dalam hati. Dan jangan lupa ditandatangani di situ. Ini untuk alas biar kalian nggak sulit karena nggak saya berikan meja. Kalau sudah, saya ambil lagi. Jangan lupa ditandatangani.
Oke, baik. Bisa dimulai ya. Kita masuk ke tahap inti dari konseling kelompok, yaitu kita membahas mulai dari permasalahan kalian dulu. Bu April memberikan kesempatan ke kalian untuk menceritakan permasalahannya satu persatu. Mulai dari siapa dulu kira-kira? Saya. Sheila. Oke, silakan Sheila. Setelah lulus SMK nanti saya ingin kuliah Bu. Yang keras Sheila, suaranya. Setelah lulus SMK nanti saya ingin kuliah Bu, tetapi saya mempunyai 2 adik yang masih sekolah. Oke. Berarti keinginan utamamu adalah Kuliah. kuliah. Lanjutnya siapa? Risma atau Nila? Oke, Nil. Silakan Nil. Setelah lulus sekolah, saya ingin sekali kuliah, tetapi orang tua saya tidak mampu untuk membayar kuliah. Oh, oke, baik. Kalau Sheila tadi karena punya 2 adik ya. Kalau Nila? Masih punya saudara 1 juga. Oh, yang berbiaya juga. Sama ya berarti ya. Yang lainnya siapa yang mau Yuda? Setelah lulus sekolah, saya ingin masuk kuliah. Iya. Tetapi orang tua saya ragu bisa membiayai sepenuhnya atau tidak. Oke. Kalau saya ingin kuliah Bu, tetapi orang tua menyuruh saya bekerja. Baik, baik. Berarti ini bisa Bu April ulangi lagi bahwa permasalahan kalian itu sebenarnya sama ya. Kalian ingin kuliah tapi ada beberapa kendala terkait orang tua itu yang belum yakin gitu ya bisa membiayai sepenuhnya atau tidak. Terus karena kalian ada juga yang alasannya tadi masih punya saudara yang perlu biaya gitu ya. Terus ada juga orang tua yang menyuruh bekerja gitu. Baik. Dari permasalahan yang kalian sampaikan tadi gitu ya, Bu April ingin tahu dengan kondisi kalian yang seperti itu ya, apa sih yang ingin kalian capai nantinya? Padahal kan kalian sebenarnya sudah punya keinginan ya, keinginan kalian untuk kuliah gitu. Berarti apa keinginan utama yang ingin kalian capai nantinya? Saya ingin mempunyai keputusan yang bulat mengenai nanti setelah lulus itu mau kuliah atau kerja lebih dulu untuk membantu orang tua membiayai sekolah adik-adikku. Oh, maksudnya itu memutuskan Kuliah atau kerja. kuliah, memantapkan gitu ya. Jadi memutuskan satu keputusan yang pasti, langkah pastinya setelah lulus nanti seperti apa, itu ya. Oke, berarti pengambilan keputusan yang pasti nanti akan dijalani seperti apa, itu ya yang ingin dicapai. Baik, Sheila. Kalau dari Nila bagaimana Nila? Saya ingin menetapkan hati terlebih dahulu Bu, untuk Menentukan menentukan antara antara bekerja atau kuliah. menentukan itu, memantapkan hati Menentukan maksudnya. hati, iya. Oh, berarti kalian ini sebenarnya sudah punya keputusan, tapi belum mantap gitu ya, Iya. karena ada beberapa kendala tadi, begitu. Tapi keinginan kalian yang utama adalah kuliah. Kuliah, baik. Kalau Hilda gimana ya? Keinginan yang kamu capai dengan kondisimu yang sekarang? Kalau Seperti saya apa? lihat dari ekonomi orang tua dulu Bu. Kalau ekonominya mendukung, setelah lulus sekolah saya akan langsung kuliah. Tapi kalau ekonominya tidak mendukung, saya mau bekerja dulu. Oh gitu. Jadi kamu menilai ekonomi keluargamu dulu ya. Kalau misalnya bisa membiayai sepenuhnya, maka kamu ambil Kuliah. memastikan ya untuk keputusanmu nanti kuliah begitu. Berarti keinginan utama ya tetap kuliah gitu ya. Kalau Risma? Kalau saya ingin mempunyai keputusan yang tepat, saya memilih antara saya ingin mempunyai keputusan yang tepat antara memilih kuliah atau bekerja. Oh, jadi satu keputusan yang tepat ya, tetap ya. Baik, Bu April bisa menunjukkan bahwa kalian di sini itu sebenarnya punya keinginan yang pasti satu, dan masih bingung antara bekerja atau kuliah karena keinginan kuliah itu belum tentu orang tua menyetujui, begitu ya. Baik, selanjutnya saya lanjut ke tahap yang berikutnya dengan keinginan yang kamu sampaikan tadi, kamu ingin kuliah. Betul ya? Keinginan utama kan kuliah. Iya. Nah, kira-kira apa sih persiapan yang sudah kamu lakukan mulai dari sekarang untuk menuju ke keputusan untuk kuliah? Kalau saya sering cari info dari kakak alumni Ya. mengenai beasiswa. Terus saya juga cari info di media sosial mengenai KIP kuliah. Oke.
Berarti sudah ada persiapan ya sebenarnya ya. Tapi memang masih kurang itu persiapannya. Iya, masih kurang. Oh ya, baik. Sebentar ditunggu dulu nanti disampaikan lagi ya. Kalau kamu sudah ada persiapan, Riz? Kalau saya cuma persiapan belajar aja, Bu. Belajar ya sewajarnya. Tapi kalau cari informasi belum ada. Belum, berarti ya belum optimal ya persiapan kamu untuk menuju putusan yang kuliah tadi. Oke. Kalau Sheila gimana Sheila? Saya juga sama seperti Risma Bu. Akhir-akhir ini cuma sejauh ini saya cuma bisa belajar doang. Belajar aja. Iya, benar. Kalau ini tadi kan akses informasi dari kakak pelan. Kalau kamu belum sampai itu ya. Oke. Nah ini Sheila gimana nih? Kalau Saya sudah mencari informasi dari Instagram Ya. dan media sosial lainnya mengenai beasiswa untuk kuliah. Oh, berarti sudah ada persiapan juga ya? Ya, tapi belum. Belum. Saya baper ya Heran. Kalian itu sebenarnya sudah punya keputusan, begitu ya. Tapi kalian masih kurang persiapannya. Persiapan juga sudah ada. Ini gimana maksudnya dengan persiapan yang kurang? Coba kalian jelaskan lagi, kalian evaluasi lagi. Maksudnya evaluasi diri kamu sendiri. Kamu kan sudah punya persiapan juga yang sudah kamu lakukan. Keinginan yang kamu capai kuliah, persiapanmu juga sudah ada. Nah, apa yang masih kurang? Hil, apa yang masih kurang untuk Hil? Belajar saya kurang optimal. Belajar saja. Iya. Belajar saja berapa? Padahal kamu tadi sudah belajar, terus akses informasi juga sudah. Belajar Belajarnya yang masih kurang. belajar masih kurang. Kalau Sheila gimana Sheila? Kalau saya belum diskusi sama orang tua Bu, kan saya juga bingung sebenarnya tidak ada itu. Belajar saya juga kurang optimal, masih belum mencari informasi juga. Jadi belum bisa membantu gitu ya. Berarti persiapan kamu itu maksudnya belum bisa membantu mencapai keinginan kamu yang utama yaitu Iya. kuliah begitu. Kamu gimana Miss kalau kamu? Kalau saya akhir-akhir ini saya rasa Ngapain ya, dulu? Ngapain? keinginan saya itu kayak belum bisa gitu. Ya, berarti belum bisa membantu ya. Iya. Risma tadi menyampaikan bahwa persiapannya belajar itu pun belum optimal. Iya. Akses informasi pun juga belum gitu ya. Maka sangat kurang berarti persiapanmu ya Risma. Belum bisa membantu mencapai keinginan kamu untuk kuliah begitu. Kalau Nila gimana nih? Ya, saya sama seperti Hilda, masih kurang belajar Ya. dan juga masih agak bingung karena mau memilih bekerja atau tidak karena orang tua tidak mampu membiayai. Iya, berarti belum bisa membantu mencapai dengan persiapan yang sudah kamu lakukan, belum bisa membantumu untuk mencapai keinginanmu kuliah. Iya. Gitu. Oke, baik. Dari sini Bu April sudah bisa menangkap sedikit gambaran dari kalian ya, permasalahan kalian seperti apa. Dan Bu April juga pengen kalian paham betul dengan masalah kalian. Maka Bu April menyiapkan format ini, perlu kalian isikan di sini terkait tadi sudah kamu sampaikan keinginan kamu seperti apa ya. Terus persiapannya sudah kamu lakukan seperti apa sampai dengan mengevaluasi diri kamu sendiri. Kira-kira dengan persiapanmu seperti itu bisa mencapai keinginanmu apa enggak gitu ya. Nah, supaya kamu lebih paham dengan permasalahan yang kamu hadapi, begitu pula Bu April juga berusaha untuk memahami. Dari sini saya sudah mendapat sedikit gambaran begitu. Maka Bu April ingin kalian menuliskan lagi supaya lebih jelas ya di format ini. Dengan kalian menulis itu biasanya kalian akan lebih paham dan bisa mencerna nanti kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan dengan yang sudah saya lakukan sekarang gitu.
Ini tinggal mengulang saja, jadi kalian tulis singkat apa yang sudah kalian sampaikan di kelompok tadi, kamu tuliskan lagi. Sampai dengan kolom yang 3 ya. Oke, sudah? Sudah. Dari apa yang kalian coba, itu pegang dulu. Dari apa yang sudah kalian tulis, mulai dari keinginan kalian sampai dengan persiapan apa yang sudah kalian lakukan, sampai dengan evaluasi, maka sekarang coba. Kamu kan sudah punya gambaran ini terkait permasalahan kamu. Berarti kan kamu punya rencana yang akan kamu lakukan demi mencapai keinginan kamu untuk kuliah tadi. Ya, apa yang menjadi permasalahanmu dan apa rencana yang akan kamu buat untuk mencapai keinginanmu tadi. Nah, untuk itu Bu April perlu meminta kalian menuliskan rencana tindakan yang akan kalian lakukan supaya kalian lebih lebih paham lagi dengan permasalahan yang sudah kalian tulis terkait diri kalian. Maka Bu April perlu kalian menuliskan ini perencanaan atau rencana tindakan, begitu. Rencana tindakan untuk mencapai keinginan kamu. Padahal kamu sudah ada persiapan, apalagi rencana yang belum dilakukan dan itu perlu dilakukan di kemudian hari, begitu. Kira-kira kalian bersedia menulis di sini? Bersedia. Kenapa tuh kalau ditulis? Kenapa harus menulis di sini, Risma tanya? Karena ini kan kita dalam suasana konseling, begitu ya. Di dalam suasana konseling butuh pemecahan masalah. Gitu. Ketika kamu sadar bahwa diri kamu ini dalam kondisi untuk menjalankan solusi, maka ini bisa dijadikan sebagai pengingat atau pedoman buat diri kamu. Gitu. Jadi nanti ketika di rumah juga bisa dijadikan pegangan gitu. The recording has stopped. Habis itu mohon izin Bu Ari, kok di stop recordnya? Bu Ari? Ya, Bu, kok stop recordnya? ini tadi saya terlempar. Baru masuk ini. Ini Pak Johan nggak ada. Baik Bu, saya itu aja. Harusnya jadi nanti jenengan harusnya. This meeting is being recorded. Baik, untuk perencanaan kalian jadi nanti ya dijadikan sebagai pedoman di sini. Kalian bisa menuliskan di sini, itu ya sebagai pengingat. Kira-kira gimana? Kalian siap untuk menuliskan di sini ya? Siap. Oke, kalau siap, silahkan diisi terlebih dahulu.
sudah, lembar kontrak perilaku ini kalian bawa ya sebagai pengingat untuk diri kalian gitu. Jadi apa yang sudah kalian tulis bisa kalian jalankan mulai nanti atau mulai kapan, silakan. Berarti dari kontrak perilaku ini Bu April perlu tahu apa sih yang kalian tulis. Ya, rencana kalian itu seperti apa untuk mencapai keinginan kamu setelah lulus. Coba dibacakan dulu mulai dari Risma. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada orang tua dengan baik dan sopan. Ya. Yang kedua, belajar lebih giat supaya nilai rapor saya bagus. Yang ketiga, mencoba konsultasi ke guru BK. Baik, itu adalah keputusan perencanaan ya, perencanaan yang akan dilakukan oleh Risma terkait keinginan yang ingin dicapai nantinya, begitu. Kalau Sheila gimana, Sheila? Saya ingin mendiskusikan kepada orang tua terkait saya ingin kuliah dan saya akan memantau secara terus-menerus terkait dengan pembukaan pendaftaran kuliah. Oke. Untuk Nila bagaimana, Nila? Menyampaikan kepada orang tua terhadap keinginan saya untuk kuliah. Yang kedua, konsultasi kepada guru BK. Oke. Terima kasih. Sedangkan Hilda gimana, Hil? Saya akan mengikuti program KIP kuliah nanti ketika sudah dibuka pendaftarannya. Ya. Yang kedua, saya mencoba menyampaikan ke orang tua secara perlahan. Dan yang ketiga, menyampaikan ke guru BK saya untuk mendapat bantuan dan dukungan selama menjalani proses. Oke. Terima kasih. Dari kontrak perilaku ini, adakah yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita simpulkan secara bersama-sama. Mulai dari awal tadi kalian menceritakan masalah sampai dengan kalian menemukan solusi yang akan kalian jalankan nantinya, gitu ya. Bu April ingin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan, karena Bu April pengen tahu kalian ini sebenarnya paham atau tidak dengan proses yang sudah kita jalani dari awal tadi sampai dengan solusi ditemukan, begitu ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Oke, silakan siapa? Saya dan teman-teman cukup memahami kegiatan kita hari ini, mulai dari menceritakan masalah masing-masing hingga menemukan solusinya. Oke, jangan ragu. Berarti Sela sebenarnya Sela kan sudah mengikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Sekarang kan tinggal mengulang aja, Sel. Dari mulai kamu menceritakan kalian ya, nggak cuma Sela aja. Terus kalian juga sudah menceritakan ke teman-teman terkait persiapan apa yang sudah kalian lakukan, begitu ya. Sampai dengan ini tadi kita sudah menuliskan rencana tindakan yang akan kita lakukan di kemudian hari, begitu. Oke, itu adalah kesimpulan dari kegiatan konseling hari ini, gitu ya. Dan untuk itu Bu April juga perlu tahu kesan dan pesan. Setelah disimpulkan, Bu April perlu tahu kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Apakah sudah mendapatkan sedikit pencerahan ataukah kalian masih abu-abu? Bu, saya di kegiatan konseling kelompok kok nggak ada gambar apa-apa, bisa begitu. Atau Bu, saya setelah kegiatan kelompok itu merasakan seperti ini dan seperti ini. Nah, Bu April perlu ada yang menyampaikan seperti itu. Siapa yang kira-kira mau menyampaikan Saya Bu. kesan-pesannya? Hilda. Hilda, silakan Hil. Ya, insya Allah kami akan menjalankan persiapan yang sudah kami rencanakan tadi secara sungguh-sungguh. Oke, Hilda akan menjalankan ini ya Hil, Iya. secara sungguh-sungguh. Ya. Oke, itu dari Hilda. Kalau dari yang lainnya, saya ingin kesan-pesan setelah kegiatan ini. Selain menjalankan yang ini tadi ya, itu kan kewajiban kalau menjalankan perencanaan ini, karena itu bagian dari proses pemecahan masalahnya. Kalau kesan-pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini, bagaimana? alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Pencerahan ya, lebih cerah ya. Ya,
ya. Benar ya? Mulai ada gambaran ya? Iya. Baik, berarti ada manfaatnya kita melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini, begitu ya. Sebelum Bu April mengakhiri, Bu April perlu kalian menilai kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Konseling kelompok yang sudah kita lakukan hari ini bagaimana menurut penilaian kamu? Maka Pak April perlu memberikan ini. Silakan diisi. Maaf. Ini tadi yang berkomitmen ya, salah. Yang ini isilah sesuai dengan penilaian diri kamu. Jangan kontak temannya ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, adakah yang ditanyakan dari awal tadi hingga akhir kegiatan konseling kelompok ini? Tidak ada ya? Sudah paham ya apa yang akan kalian jalankan nantinya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, dari apa yang sudah kalian tulis ini, Bu April itu perlu memantau, ya, memantau apa sih sejauh mana yang sudah kalian lakukan. Apakah kalian sudah benar-benar menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, ataukah ternyata kalian mengingkari kontrak yang sudah kalian buat, gitu. Maka perlu nanti ada laporan ke saya di pertemuan konseling kelompok berikutnya. Jadi nanti Bu April akan memberikan kabar lagi selanjutnya akan ada pertemuan konseling seperti ini. Kira-kira siap ya? Siap, Bu. Baik, kalau siap sekarang sebelum diakhiri dipimpin doa lagi. Untuk silakan dipimpin lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, harapan saya sudah ya, harapan Bu April kalian bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh. Bu April mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan Bu April yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan konseling kelompok berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum